di Islam tuh kan katanya entah di Al-Quran atau di hadis ada tertulis Nabi Muhammad di Taurat atau Injil ya. Bisakah saya lihat di Taurat atau Injil yang menuliskan nama Muhammad? Baik, ada di dalam Kidung Agung 5:16. Kidung Agung nama Muhammad lah ya? Ada, benar. Ada. Coba. Ada. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas soal Nandar ya. Kayaknya Nandar ini memang nggak kapok-kapok. Dan argumentasinya itu aja, cocokmologinya nggak pernah habis. Dan kali ini dia mau menipu orang lagi. Suatu hari, suatu saat, ada seorang bapak tanya sama Nandar. Dar, katanya di kitab Taurat ada menyebutkan nama nabimu. Coba tunjukin di mana. Nandar bilang, ada dong, di Taurat dan Injil ada dong. Itu ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Lah, Nandar, saya kira setelah sekian lama kamu jadi pinter. Ternyata masih gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan kamu ini ya. Coba belajar baik-baik, Nandar. Sejak kapan Kidung Agung itu adalah kitab Taurat atau Injil? Jangan-jangan sampai detik ini kamu pun masih belum tahu apa itu Taurat dan apa itu Injil. Kitab Taurat Tundar itu dalam kitab Kejadian dan sampai di Ulangan. Ada 5 kitab tuh. Itu tidak ada Kidung Agung itu. Kidung Agung itu yang buat Salomo. Dan itu adalah bukan kitab Taurat. Itu termasuk kitab puisi. Begitu loh, Ndar. Jadi tolonglah pinter dikit. Dan kemudian itu buku juga bukan termasuk kitab Injil. Kitab Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Dan masa Kidung Agung kamu bilang kitab Injil? Dan dalam kitab Kidung Agung pun itu tidak ada kata Muhammad atau nabimu, itu nggak ada. Kan kita juga sudah pernah ketemu, kita sudah pernah berdebat itu. Yang mana kamu lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Saya sudah jelaskan secara detail di situ. Itu bukan Muhammad. Tapi di situ adalah Mahmadim. Itu berbeda sama sekali. Antara Muhammadim dengan Mahmadim. Itu artinya berbeda, Ndar. Dan kamu masih mau pakai ayat itu lagi untuk nipu orang. Apa-apaan kamu? Cobalah kita ingat-ingat ya. Ingat-ingat obrolan kita waktu itu. Nah, dalam video ini ada beberapa yang saya skip. Saya skip itu dalam rangka memfokuskan. Karena kita tahu sendiri ya Nandar ini ya. Nandar ini kan suka lompat sana, lompat sini kan. Dia suka kayak kutu loncat gitu. Pembahasan Kidung Agung 5 ayat 16, tiba-tiba dia minta kemana. Nah, ada beberapa yang saya skip, itu supaya fokus tetap pembahasan di Kidung Agung 5 ayat 16. Dan di situ Nandar sendiri sebenarnya mengaku bahwa itu bukan Muhammadim, tapi di situ Mahmadim, artinya itu berbeda sama sekali. Sangat-sangat berbeda. Dan dia mengakui sendiri bahwa itu adalah Mahmadim. Sangat-sangat lucu sekali kamu pakai ayat itu lagi untuk membuktikan bahwa itu adalah Nabi Mundar. Sayang sekali. Kita nonton videonya. Ya, Nandar kan bilang jago Ibrani tuh. Ya, iya kan? Jadi jelas tahu kalau di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 tuh, di situ kan bukan Muhammadim kan? Iya kan? Karena di sini ya, bukan pakai he, tapi pakai cat kan? Bener nggak Mas Nandar? Head. Dia pakai cat atau pakai he? Atau gini aja, Bang Luis jelaskan saja dulu. Oke. Kenapa? Jelaskan dulu sampai selesai. Ya, nanti saya tanggapi. Jadi gini. Ya, silakan. Jadi Pak Filipus Christian kemarin kan bilang, kasih besar dong. Ya, Pak Filipus Christian kemarin kan bilang, katanya bahwa ada kata Muhammadim, mim, he, mim, dalet, mim, katanya gitu kan. Lalu kan saya bilang, kan Aristo bilang, tunjukinlah kebohongannya Filipus Christian. Saya bilang kebohongannya kan udah jelas, dia bilang bahwa kata ini Muhammadim gitu. Padahal kan ini tidak pakai he, tapi dia pakai cat kan, ya nggak? Dia pakai cat, berarti kan dengan kata lain, apa yang disampaikan sama Pak Filipus Christian kan udah jelas keliru tuh. Kalau Nandar
Mas Nandar pintar bahasa Ibrani pasti tahu lah itu. Bener nggak? Pasti tahu lah. Kita dengar sekali lagi lah ya. Kita dengar sekali lagi. Tunggu ya. Saya dulu giliran. Santai aja. Kita dengar sekali lagi dulu lah. Ini ya. Lagi dia mengatakan bahwa tidak tulis Muhammad di dalam Bible, dalam Injil begitu katanya. Mungkin dalam kitabnya yang dia maksud ya, bukan dalam Injil. Tapi ya itulah ya. Saya mau bilang itu dia nggak tahu apa itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ketet, iot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, tada, kof, reshin, tahu. Dan bagaimana dia akan tahu Muhammadim itu dari berapa huruf disatukan menjadi kata Muhammadim, dari mim, he, mim lagi, kemudian dan seterusnya. Memalukan. Satu lagi. Ya, ya dari situlah kira-kira. Mungkin bisa munculkan muka saya. Nah, di situ kan dia jelas bilang he kan. Dia bilang Muhammad karena dia bilang he kan. Tapi faktanya, fakta yang ada itu dia bukan he kan. Saya sekali lagi share lah. Nanti kita samakan datanya Mas Nandar kan tadi tuh Mas Nandar sudah kasih keluar tuh. Kasih keluar bahasa Ibrani. Nah, kita cek lagi di situ itu sebenarnya pakai he atau cat gitu loh. Di sini pakai apa nih? Mem, toh? Di sini cat, mem, dalet, mem lagi. Jadi di sini cat kan? Ini kamu lihat ini, baik-baik. Itu Mahmadim. Itu Mahmadim atau Muhammadim? Kamu baca Muhammadim atau Mahmadim? Kamu baca itu. Coba kamu bacanya dari atas, Prasetyo. Coba dari atas. Kamu kamu tinggal jawab Muhammadim atau Mahmadim. Makanya tolong Bang Aristo di-share. Aristo tolong saya lagi presentasi kan. Saya lagi presentasi. Kalau memang Nandar nggak bisa jawab, sekarang Pak Aristo yang jawab. Di situ pakai cat atau pakai he? Oh, oke. Saya jawab. Oke, ya. saya jawab. Itu pakai cat atau pakai he? Ya, sabar dulu. Bro Luis, sejak awal saya sampaikan bahwa saya tidak memahami bahasa Ibrani. Sejak awal saya katakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengkritisi dengan segala narasi Anda tentang berisik. Ya. Pertama saya mau tanya, Bro Luis mengerti bahasa Ibrani atau tidak gitu? Ya mengerti dong, kan kita belajar, Bro. Nah, sekarang kita fokus, Mas Nandar, tolong fokus di Kidung Agung 5 ayat 16. Kalau enggak, nanti saya lempar. Jadi intinya kita simpulkan, kalau memang Mas Nandar nggak mau bilang di situ, kita simpulkan bahwa di situ bukan he, tapi cat. Bener nggak? Bener kan? Di situ he atau cat, itu aja. Karena kita bahasanya masih banyak nih. Hah? Enggak. Ya, di situ cat kan? Atas. Sebentar, Bang Luis. Ma'atas ro'syeh lehadid al-Muhammad Mamtakin. Jadi, kalau dipisah kata-katanya, itu mem, cat, mem, dalet sama mem kan? Itu cat kan? Itu aja. Cobalah bilang itu cat atau he. Itu aja kok. Kenapa nggak berani bilang itu he atau cat? Iya, kenapa kalau head? Nggak, masalahnya kalau head kenapa? Kalau he atau cat? Yang mana? Bang Aristo, coba tunjukkan layar saya. Waduh. Ya, head itu. Head itu. Itu sudah saya jawab loh ya. Ya, kenapa Filipus Christian dia bilang di situ he, Muhammadim? Kenapa dia bilang begitu? Berarti yang benar itu Mas Nandar atau Pak Filipus Christian? Yang Christian dia bilang di situ he, Muhammadim. Kenapa dia bilang begitu? Jadi intinya gini loh, Mahmadim itu artinya menarik. Nah, Muhammad dalam bahasa Arab itu artinya yang terpuji. Apa hubungan antara menarik dan yang terpuji gitu? Gak ada hubungannya. Ini dua kata yang berbeda dipaksakan karena kedengarannya mirip. Sekarang saya tanya, Naruto sama Naruto itu sama apa enggak? Jelas beda kan? Naruto itu yang ada di Jepang sana, Naruto itu yang ada di Jawa, itu beda arti bosku. Sehingga jangan paksakan sebuah kalimat kata itu walaupun kedengaran mirip terus itu sama dengan nabimu. Nggak bisa gitu, Ndar. Itu namanya cocokmologi. Ya mungkin itu saja dari saya. Jangan mudah tertipu sama tipu muslihat
Nandarudin. God be with you.